Salam jumpa, ketemu lagi di dalam seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Angkatan yang ke-9. Saya Astuti Tarigan, Guru SMP Maria Mediatrix Semarang. Dalam kesempatan ini akan mencoba memberikan pengimbasan akan materi yang sudah didapatkan selama mengikuti seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam adaptasi teknologi ini. Pembelajaran dalam seri ini ada 6 hal. Yang pertama, resiliensi atau tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication atau komunikasi efektif. Yang kelima, empowered teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan dampak. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, resiliensi atau tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Dalam maraton menuju e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR. Apa itu SAMR? Substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Maka, semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran yang kita lakukan. Dari tahap yang satu ke tahap yang lain pasti ada peningkatan. Maka, setiap tingkat lanjut dari metode ini menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Harapannya selalu ada peningkatan dari kegiatan atau tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Kita lanjut pada yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Apa itu critical thinking? Orang mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, yaitu observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Setiap orang mampu berpikir kritis. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa setiap orang mampu. Berarti semua mampu. Tetapi apakah semua terampil? Tentu saja tidak. Maka berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Dalam konsep yang kedua ini, yang menjadi teknik latihannya adalah saya sadar sehingga saya jadi terpikir. Sebuah kesadaran yang membuat kita akhirnya memikirkan sesuatu. Kita lanjut pada yang ketiga, yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Lalu apa itu konten? Yaitu segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahap dalam membuat konten, yaitu membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Lalu kemudian kita bertanya, apa kaitannya pembelajaran dengan teknologi? Maka jawabannya adalah
kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Dalam hal ini, kejujuran menjadi faktor yang paling penting. Apakah konten itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Kita lanjut pada yang keempat. Komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami oleh penerima, maka tujuannya akan terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Kita lanjut pada yang kelima, yaitu penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Bukik Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang dapat memfasilitasi murid dalam belajar. Lalu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa saja tantangan pembelajaran? Yaitu ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar. Apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran? Ada 3 konsepsi pembelajaran campuran, 4 ciri pembelajaran campuran, dan pembelajaran sinkron dan asinkron. Lalu, mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? Alasan yang pertama, pembelajaran pada level yang tepat. Lalu yang kedua, pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Yang terakhir, kolaborasi, yaitu kolaborasi dan dampak. Demi mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan kolaborasi antar siapa? Tentu saja antar guru dan siswa. Maka model pembelajaran kolaborasi diharapkan dapat menumbuhkan potensi dan kebiasaan siswa sejak dini dalam pengembangan kompetensi abad 21. Kolaborasi dapat dilakukan di dalam kelompok kecil, satu kelas ataupun lintas sekolah, bahkan lintas wilayah. TIK memberikan kemungkinan bagi guru dan siswa melakukan kolaborasi lintas batas ruang kelas, batas geografis, dan bahkan batas negara. Karena itu, kolaborasi perlu dilakukan secara cermat, tepat guna, dan memberikan nilai tambah yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Demikian pengimbasan yang bisa saya berikan. Sampai ketemu di seri yang disediakan oleh pemerintah yang lain. Tetap semangat untuk kita para guru. Sampai ketemu di penugasan dan pengimbasan yang lain.